Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita berlanjut kepada jurus yang kedua, Ibu dan Bapak, yaitu jurus kelola emosi. Nah, di sini guru BK dan guru non-BK diharapkan dapat terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Nah, di aktivitasnya nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan sebuah kertas yang kita sebut dengan kertas emosi. Lalu kita refleksi, diskusi menggali makna yang ada di balik permainan atau simulasi tersebut. Nah, diharapkan nanti konsep yang akan kita pelajari yaitu konsep sel dan 5 kompetensi sel. Lalu EMC kuadrat dalam pembelajaran sel. Selanjutnya kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah tentunya. Kompetensi self-awareness dengan peta emosi juga itu akan kita pelajari konsepnya. Dan selanjutnya kompetensi self-management dengan will of choice dan mindfulness. Dan yang terakhir yaitu kompetensi decision making. Nah, untuk aplikasinya, di akhir nanti diharapkan kita semuanya bisa merancang kelas bernuansa sel, Ibu dan Bapak. Nah, baiklah. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya ucapkan selamat datang para pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Nah, kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Baik, Ibu dan Bapak, yuk kita bermain kertas emosi. Saya akan membagikan sebuah kertas dan nanti Anda semua akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Nanti saya akan membacakan sebuah cerita, Ibu dan Bapak. Nanti diminta Ibu dan Bapak itu merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika Anda merasa senang, kertas dapat diusap. Jika Anda merasa kesal, kertas dapat diremas. Jika Anda merasa marah, kertas dapat disobek. Begitu Ibu dan Bapak. Dan proses ini akan dilanjutkan hingga ceritanya berakhir. Paham ya Ibu dan Bapak? Oke. Cerita pertama. Pagi itu, Bapak dan Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, ibu guru atau bapak guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bagaimana perasaannya Ibu dan Bapak? Silahkan aplikasikan di kertas yang Ibu dan Bapak pegang. Oke, selanjutnya. Cerita yang kedua. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, Pak, saya telat." 3. Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Nah, dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Cerita keempat. Di tengah perjalanan, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Cerita kelima, tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Cerita keenam, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Pak Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini.
Saya tadi cek, isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. 7. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Yuk kita diskusi dan gali makna. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya, ada yang mau berpendapat? Silahkan. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita akan mencoba mengenali self-awareness atau mengenali peta emosi Ibu dan Bapak ya. Setiap orang bisa merasa senang, bisa marah, sedih, takut, atau bahkan bingung. Tapi tidak semua orang bisa menamai dengan tepat apa yang sedang dia rasakan Ibu dan Bapak. Nah, ini adalah peta emosi. Dengan peta ini, kita bisa belajar mengenali dan memberi nama pada perasaan kita. Karena emosi yang bisa dikenali lebih mudah untuk dikelola. Sekarang coba lihat roda ini. Emosi dasar dibagi menjadi 6 bagian. Senang, semangat, tenang, takut, marah, dan sedih. Di dalamnya ada variasi emosi yang lebih spesifik. Contohnya, kalau kamu merasa tidak bersemangat, mungkin sebenarnya kamu sedang merasa kecewa, bingung, atau kesepian. Kalau kamu merasa marah, bisa jadi kamu sedang merasa kesal, tersinggung, atau frustasi. Sekarang coba tunjuk atau sebut emosi mana yang paling sering kamu rasakan di minggu ini. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak ya. Kita bisa tanyakan itu kepada murid-murid kita di kelas. Nah, teman-teman pendekar, para guru BK hebat, ini adalah model Kastel. Nah, ini model Kastel, Kolaboratif for Academic, Social, and Emotional Learning. Lembaga yang menjadi rujukan utama di dunia dalam pengembangan pembelajaran sosial emosional. Nah, di tengah ini kita bisa lihat inti dari pembelajaran sosial emosional, yaitu 5 kompetensi utama. Yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Di sini kita bisa mengenali emosi dan kekuatan diri kita sendiri, Ibu dan Bapak. Nah, lalu yang kedua, self-management atau manajemen diri. Di sini kita belajar mengelola emosi, stres, dan tanggung jawab. Selanjutnya, responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, relationship skills atau keterampilan relasi. Yang terakhir, social awareness atau kesadaran sosial. Di sini kita semua ataupun murid-murid kita belajar untuk empati dan memahami perspektif orang lain, Ibu dan Bapak. Nah, 5 kompetensi ini dikembangkan melalui lingkaran-lingkaran pengaruh, Ibu dan Bapak. Lingkaran pengaruhnya mulai dari kelas, ya, sekolah, keluarga dan sampai kepada komunitas. Nah, artinya sel di sini tidak hanya menjadi tanggung jawab guru BK, tapi perlu dilakukan bersama-sama, di antaranya dengan guru, tentunya kita kerjasama dengan orang tua, kepala sekolah, bahkan lingkungan sekitar, Ibu dan Bapak. Nah, ini adalah penjelasan dari 5 kompetensi inti pembelajaran sosial emosional, Ibu dan Bapak. Nah, di sebelah kiri kita lihat istilahnya. Di tengah ada penjelasannya dan di sebelah kanan itu ada contoh kalimat, Ibu dan Bapak. Contoh kalimat dari murid yang menunjukkan bahwa kompetensi itu sudah berkembang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, self-awareness atau menyadari diri.
Ini tentang kemampuan untuk memahami emosi sendiri, memahami perasaan, dan menyadari kekuatan maupun kelemahan diri, Ibu dan Bapak. Nah, contohnya saat anak kita berkata, "Saya bisa mengenal emosi saya," seperti senang, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Itu tandanya ia sudah memiliki kesadaran diri. Nah, selanjutnya self-management atau mengelola diri. Setelah menyadari perasaan, tahap selanjutnya adalah bisa mengelola dan mengatur diri. Misalnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saat marah, takut, dan khawatir. Yang selanjutnya yaitu responsible decision making atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ini tentang membuat keputusan yang bijak, mempertimbangkan dampak terhadap diri sendiri dan orang lain. Contoh kalimatnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Yang selanjutnya yaitu relationship skills atau terampil berelasi. Ini adalah kemampuan menjalin hubungan yang sehat, menghargai perbedaan, dan bekerja sama. Misalnya murid yang berkata, "Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka." Nah, yang terakhir yaitu social awareness ya, Ibu dan Bapak, peduli sosial. Terakhir ini adalah empati, peduli pada orang lain, dan bisa menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Misalnya saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Nah, dari kelima potensi tadi, ini adalah merupakan sebuah bekal penting untuk para murid, bukan hanya untuk sukses di sekolah, tapi juga untuk menjadi pribadi yang utuh di masyarakat. Baik, untuk selanjutnya, Ibu dan Bapak, kita akan mencoba mengenali self-awareness atau mengelola dan mengenali peta emosi ya. Nah, ini kita lihat bagian-bagian utama dari otak kita, Ibu dan Bapak. Kita yang berperan dalam mengatur emosi dan perilaku. Kita bisa mengenalnya lewat 3 bagian besar. Yang pertama yaitu neokorteks. Ini adalah bagian paling luar dari otak kita. Disinilah kita bisa berpikir logis, mempertimbangkan, membuat rencana, dan menyelesaikan masalah. Limbik. Bagian tengah ini disebut sistem limbik, pusatnya emosi seperti senang, takut, marah, cemas, dan cinta. Nah, bagian terdalam yang paling primitif adalah reptilian brain. Kadang disebut otak dinosaurus. Tugasnya apa, Ibu dan Bapak? Dia adalah tugasnya menjaga kita tetap hidup tentunya. Oke, baik. Nah, ini adalah metode yang dibuat untuk mengajarkan anak-anak mengenai pengendalian emosi, Ibu dan Bapak. Mari kita saksikan videonya ya. Nah, saat kita setelah melihat videonya, sekarang kita akan melihat video sederhana di mana anak-anak itu mempraktikkan bagaimana cara mengelola emosi mereka hanya dengan satu alat, yaitu menggunakan tangan mereka sendiri. Mereka belajar tentang otak mereka dan tahu kapan mereka sedang menggunakan otak logis atau otak pawang dan juga otak emosional atau otak si dino. Melalui kepalan tangan ini, mereka bisa mengenali saat tangan mengepal, neokorteks aktif. Kita sedang tenang untuk berpikir. Saat tangan terbuka dan jempol lepas, emosi mengambil alih, kita bisa meledak atau panik. Dan menariknya, anak-anak bisa mempraktikkan ini dengan sangat cepat dan mudah. Artinya, kita pun para guru, pembina, bahkan murid di sekolah bisa melatih dan membiasakan teknik ini dalam kehidupan keseharian, Ibu dan Bapak. Nah, baik. Selanjutnya, yuk kita bersama-sama praktekkan.
Coba kepalkan tangan seperti ini. Seperti yang digambar ya Ibu dan Bapak, ini adalah otak kita. Konon otak kita itu kurang lebih sebesar genggaman tangan kita. Ya. Jika sedang begini, maka neokorteks kita sedang bekerja. Dalam bahasa sederhana, neokorteks ini adalah otak logis, memecahkan masalah, tempat kita berpikir dengan tenang, penuh pertimbangan dan rasional. Kita bisa membayangkan neokorteks sebagai pawang yang mengendalikan binatang-binatang liar dalam diri kita, yaitu emosi yang kadang meledak-ledak. Nah, saat kita mengepal, saat kita kondisi tenang, jari-jari kita itu mengepal seperti ini. Ya. Maka pawang sedang bekerja. Otak berpikir, menganalisis, dan membuat keputusan yang masuk akal. Nah, karena itu, kalau kita ingin menjadi pengendali emosi, maka langkah pertama adalah menamai emosi kita. Name it to tame it, artinya jika kita bisa menamainya, maka kita bisa mengendalikannya. Misalkan kita bilang, saya sedang marah. Saat itu otak logis mulai bekerja untuk mengatur ulang emosi. Tanpa menyadari emosi, emosi bisa menguasai diri kita sendiri. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak. Setelah tadi kita bahas tentang neokorteks, si pawang, sekarang kita pindah ke bagian otak yang bernama limbik, yang kita simbolkan dengan bunglon. Kenapa bunglon? Karena bunglon ini cepat berubah warna, mirip dengan perasaan kita yang bisa cepat berubah. Kadang senang, tiba-tiba takut, lalu marah. Nah, di otak kita, bagian limbik inilah yang mengatur emosi. Saat tangan kita terbuka, seperti ini. Jempol yang mewakili limbik terlihat. Ini menunjukkan bahwa emosi sedang muncul dan mengambil alih kendali. Contohnya saat kita tersinggung, kesal, takut, atau sangat senang, itu artinya bunglon sedang tampil di depan. Dan jika pawang atau neokorteks tidak segera hadir, maka emosi akan meledak. Seperti itu, Bu dan Bapak. Oke, baik. Selanjutnya, kita sudah mengenal si pawang atau neokorteks yang berpikir logis. Dan bunglon atau limbik yang mengelola emosi, sekarang kita kenalan dengan bagian otak yang paling primitif dan sangat kuat reaksinya, yaitu reptilian brain yang diibaratkan dengan dinosaurus. Ketika dinosaurus ini bangun, maka kita langsung reaktif ya, bereaksi otomatis. Nah, pilihannya hanya dua, kabur atau tempur, kan gitu ya. Pilihannya hanya dua, flight or flight, kabur atau tempur. Bahasa kerennya flight or flight ya Ibu dan Bapak. Nah, contohnya ketika kita tiba-tiba dimarahi atau merasa terancam, kita bisa langsung membentak, membanting, atau lari. Nah, itu tandanya dinosaurus sudah pegang kendali. Yang lebih penting, saat si dino bangun, maka pawang dan bunglon otomatis dimatikan. Kita tidak bisa berpikir jernih, dan emosi pun tidak bisa dikelola. Hanya ada satu fokus, yaitu selamatkan diri. Nah, pada saat kita melihat video ini, kita menyaksikan bahwa terjadi adu mulut ya antara guru dan murid. Ini otak dinosaurus dan otak dinosaurus yang bekerja dua-duanya. Nah, bagaimana jadinya Ibu dan Bapak ketika dua dino bertemu? Apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, itu ya, dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak bisa lihat video tayangan ini. Nah, di sini telah terjadi antara si otak pawang dan dinosaurus, gitu ya.
kita pernah melihat atau pernah mungkin menjadi posisi sebagai pawang. Yang kita hadapi itu orang yang sedang dalam mode dinosaurus. Nah, bagaimana hasilnya Ibu dan Bapak? Oke, baik. Nah, mari teman-teman kita coba bandingkan bagaimana kita biasanya menghadapi emosi dulu dan bagaimana kita belajar mengelolanya sekarang. Dulu saat marah, langsung bicara. Saat kesal, langsung bertindak. Saat sedih, langsung menyalahkan. Semua serba refleks dan reaktif. Itu terjadi karena kita tidak memberi ruang untuk otak logis bekerja. Si dinosaurus langsung ambil kendali. Biasanya karena reaksinya langsung, kita sering menyesal setelahnya. Begitu ya? Nah, tapi sekarang kita belajar menjadi seorang pendekar yang bijak, Ibu dan Bapak. Kita tuh seorang pendekar ya, Ibu dan Bapak. Kita tidak langsung bertindak saat emosi datang. Kita belajar untuk ambil jeda. Tarik nafas, kenali dulu emosinya, baru ambil langkah. Nah, dengan jeda, kita memberi ruang buat pawang alias neokorteks untuk kembali aktif. Nah, dari situ kita bisa merespons, bukan bereaksi, Ibu dan Bapak. Jadi, di sini jeda itu sangat penting. Nah, kalau tadi kita belajar bahwa ambil jeda itu penting, sekarang kita masuk ke apa yang bisa kita lakukan selama jeda itu, Ibu dan Bapak. Nah, disinilah kita butuh roda pilihan atau wheels of choice. Kumpulan jurus yang bisa kita pilih saat emosi sedang naik. Misalnya saat marah, kita bisa jalan dulu sebentar. Menarik nafas, atau menghitung sampai 10. Saat kita sedih, kita bisa menulis perasaan atau menyampaikan dengan kalimat iMessage. Ini bukan menghindar, tapi mengelola dan Bapak. Ya. Seperti pendekar, kita tidak sembarangan mengayunkan pedang. Kita pilih jurusnya. Maka pendekar emosi juga harus punya banyak pilihan, Ibu dan Bapak. Baik, kita sekarang masuk ke bagian yang sangat penting dalam mengelola emosi, yaitu rumus PRO, Ibu dan Bapak. P itu peristiwa, R itu respons, dan O itu output. Jadi bukan peristiwanya yang menentukan hasil, tapi bagaimana kita merespon peristiwa tersebut. Misalnya, ada murid yang tertidur. Ada murid yang tertidur saat kita mengajar. Peristiwanya bisa kita beri nilai -2, karena itu cukup mengganggu dan tidak ideal. Tapi, kalau kita memilih merespons dengan tenang, misalnya bertanya dulu, apakah kamu sedang tidak enak badan? Kita memberikan respons bernilai +3. Maka hasil akhirnya -2 + 3 sama dengan +1. Outputnya tetap positif, Ibu dan Bapak. Namun, jika kita langsung membentak atau marah tanpa klarifikasi, respon kita bisa -3, maka hasilnya -2 ditambah -3 sama dengan -5. Berarti outputnya akan semakin negatif, Ibu dan Bapak. Nah, di sini kita sebagai seorang pendekar sejati bukan hanya bisa belajar, tapi juga bisa mempraktekkan jurus-jurusnya di kehidupan nyata, Ibu dan Bapak. Nah, sekarang saatnya kita berlatih menciptakan kelas yang bernuansa sel, yaitu kelas yang ramah emosi, penuh kesadaran diri, dan penuh empati. Kita akan bagi menjadi beberapa kelompok, Ibu dan Bapak. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan misi kreatif. Nah, misi kreatifnya apa? Check it out, Ibu dan Bapak. Ya,
kita akan merancang kelas bernuansa sales. Jadi nanti Ibu dan Bapak bisa membuat beberapa kelompok terdiri dari 6 orang. Kita akan bikin misi untuk membuat beberapa media sale untuk membangun suasana kelas bernuansa sale. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa alat berupa kertas, karton, spidol, gunting, dan selotip. Berikut ini beberapa tugas yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok. Silahkan Ibu dan Bapak bisa membuat papan cuaca emosi, roda pilihan, emotion tracker, drama, ataupun simulasi praktek apapun. Ya, begitu Ibu dan Bapak. Nah, di sini pendekar sejati tidak hanya mampu memahami Ibu dan Bapak, tapi juga mampu mewujudkan jurus dalam tindakan nyata. Hari ini kita semuanya telah berhasil melewati proses penting, yaitu memahami emosi, mengelolanya dan menerapkannya dalam suasana kelas yang damai dan suportif. Setelah berhasil menyelesaikan misi dan membangun media kelas sel, berarti kita semuanya sudah menguasai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Ya, selamat kepada para pendekar. Ibu dan Bapak sudah menguasai jurus yang kedua. Perjalanan masih panjang. Selamat melanjutkan petualangan.